Welcome back to my channel. Lumayan lama ya nggak take ya. After 1 decade. Sini pakai kacamata, cuman gue butuh lighting yang terang dan gue takut di mata gue. Oke, langsung aja. Kelihatannya guys, kalau kotor maaf. Beberapa ini memang akan ada waktunya bahwa itu tuh emang akan hancur, berantakan, dan there's something to be broken. Something has to be broken. Something should to be broken, and then can be a lesson learned. Sadar kita tuh kalau lagi broken or break at the moment, at the situation gitu, some situation, some moment, pasti kita tuh rasanya kayak ya kenapa ini happens gitu ya, secara nggak langsung kayak mengeluhkan. Ya, lo harus ingat dislike aja sih gitu, akan ada waktunya aja gitu. Something has to be broken gitu, something should broken gitu. Sesuatu emang harus patah aja gitu, sesuatu emang harus berhenti aja dulu gitu, sesuatu emang harus stop aja dulu kayak gitu. Yang suka banget ngeluh, dan pernah aku juga menemukan momen-momen dimana gue lagi happy banget ngejalanin sesuatu dan ternyata sesuatu itu ngehancurin gue, atau sesuatu itu ternyata harus berhenti gitu aja. Sesuatu itu ya emang harus udah stop aja gitu loh gitu. Entah dari gue nya untuk sesuatu itu atau something itu ke gue nya kayak gitu. Dan ya kalau di momen-momen pas di situ tuh pasti pikiran gue ya kayak ngeluh, ya kenapa kayak gini, ya padahal gue masih pengen bla 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 sama something ini gitu. General ya, nggak harus samuan kayak gitu. Kayak mengeluhkan aja kenapa ini kejadian gitu, kayak belum sesiap itu untuk ini happens gitu. Tapi setelah mencerna kejadian dan makin udah melewati kejadian yang sesuatu itu emang harus patah dulu, harus berhenti dulu, harus stop dulu dari gue ke dia atau dari dia ke gue, dari something ke gue atau dari gue ke something kayak gitu. Dan ternyata memang ada lesson learn-nya gitu, kayak kenapa sesuatu itu harus patah, kenapa sesuatu itu harus berhenti, kenapa sesuatu itu nggak lanjut lagi di hidup lo kayak gitu, atau lo yang nggak lanjut lagi terhadap something itu. Kayak there's a reason sih menurut gue gitu, dan selalu ada lesson learn yang mungkin
lo sadarnya gak langsung di momen tersebutnya banget gitu guys. Tapi menurut gue akan ada waktunya sih, kayak sesuatu patah, sesuatu berhenti, sesuatu gak bisa lanjut lagi di hidup lo kayak gitu. Dan sebaliknya akan ada waktunya juga untuk yang sebaliknya, sesuatu, something has to be healed, something has to be moving on gitu, something has to be continue for your life gitu ya. Akan ada waktunya untuk lo bisa pulih lagi, lo bisa jadi diri lo yang rasanya kayak semangat itu sama lagi, antusiasnya sama lagi ketika lo berhadapan sama sesuatu yang harus yang lo tinggalin di belakang, yang mungkin dia tuh sempat bikin lo broken gitu dan udah gak bisa sama lo lagi gitu, general ya sob. Gitu. Gimana ya, kadang tuh kehancuran atau seberantakan apapun itu yang Tuhan kasih buat situasi hidup lo gitu, itu tuh ada alasan dan akan selalu ada caranya buat kayak kalau misalnya Tuhan aja bisa menghancurkan sesuatu, bisa mengacak-acak sampai buat sesuatu itu tuh berantakan gitu, pasti akan ada caranya juga buat gimana Tuhan bantu lo untuk apa ya, perbaiki lagi yang hancur, merapikan lagi yang berantakan kayak gitu. Karena kayak dibalik ada pelajarannya, sebenarnya kembali ke diri kita sendiri juga dulu sih. Tapi menurut gue pertolongan Tuhan tuh dekat banget sih. Dan kalau lo lagi ngalamin hal yang gak enak for now gitu, lo ingat aja bahwa akan ada waktunya. Dan kalaupun lo lagi ngalamin hal itu sekarang, jangan selalu beranggapan bahwa kayaknya gue ngalamin hal ini gak enak terus dihidupin gitu. No, kalaupun memang lo punya lo sering mengalami hal yang gak enak ketimbang enak di hidup ini, you can see the future has come. Kayak manifestation aja, manifestasi bahwa akan ada waktunya dimana lo berhak dan akan mendapatkan hal yang sebaliknya dari hidup yang lo jalani sekarang kayak gitu. The power of positive thinking guys, kayak gitu sih menurut gue. Kayak akan ada yang benar-benar abadi sih di dunia ini, in this life, in this world. Gak akan benar-benar yang gak akan ada yang benar-benar abadi gitu. Perasaan negatif, emosi negatif, perasaan positif, emosi positif pun sama gitu. Dan kejadian yang baik di hidup lo, kejadian yang kurang baik di hidup lo, there's no apa ya, sumpah poni gue tuh sebenarnya udah panjang, cuman gue potong-potong aja karena gatel anjir kalau misalnya poni udah agak kena mata gitu. Kira info ya sob. I think for us calon orang tua, for us as calon orang tua, or you all as a parents now, this is kind of reminder bahwa lebih berhati-hati lagi ya sama objek or role model yang mau lo sajiin untuk anak lo sedari kecil, karena
gue disclaimer, gue gak menyalahkan banget sih orang-orang yang pernah ada di masa kecil gue, bahkan orang tua gue sendiri dan kakak-kakak gue atau orang-orang rumah gue yang sedari kecil ada di dalam yang nemenin gue tumbuh dan berkembang sampai gue sedewasa ini gitu. No, gue gak ada menyalahkan mereka sedikit pun kayak gitu. Tapi ini contoh dari kisah nyata ya, based on my life experience, bahwa sebenarnya ini pun gak disodorin banget, tapi ya emang udah jadi apa ya, udah jadi turun-temurun deh. Kayak lo tau gak sih, ini gue juga gak menyalahkan siapapun, pokoknya gue gak menyalahkan siapapun dan gak menyalahkan apapun, tapi guanya sih, gue juga gak menyalahkan lo kecil gimana sih, tapi intinya ini just kayak reminder aja bahwa gue tuh anak kecil yang terlalu obses banget sama boneka Barbie. Dan you know what, gue tuh sampai dulu dari saking obsesnya, dari gue gak bisa beli banget itu boneka sampai gue udah punya, dan punya beberapa boneka Barbie, beberapa kali gonta-ganti gitu. Dan sampai gue sedewasa itu gue masih yang apa ya, sekarang ini sih nggak terlalu terobsesi banget ya, cuman kalau waktu kecil tuh gue beneran kayak obsesi banget. Dan gue bener-bener kayak ngebayangin perempuan cantik, perempuan yang cantik secara utuh ya, standarnya adalah Barbie sih, buat kayak how I see the beauty girls, beauty woman. Mereka yang tampilannya tuh sama kayak Barbie. Bukan berarti gue pengen banget jadi Barbie itu, gue pengen jadi secantik mereka, tapi gue naruh standar kecantikan perempuan tuh ya kayak Barbie gitu. Itu kan kayak sempurna banget gitu. Kulit putih, rambut panjang, dan bibir harus merah muda gitu. Oke, mungkin beberapa looks dari Barbie itu gue terapin ke diri gue juga sih, kayak bibir tuh terutama banget. Dan satu-satunya sih, gue tuh selalu percaya diri kalau warna bibir gue itu merah muda. Maksudnya harus pakai warna warna bibir yang terang, kan kalau gue tuh kayak insecure sendiri. Dan bukan berarti gue ya gitu ya, pokoknya bukan berarti gue bilang yang perempuan yang pakai warna lipstick gelap tuh gak cantik gitu. Ada beberapa perempuan yang pakai lipstick warna gelap dan mereka cantik-cantik aja, dan gue juga pernah pakai, dan kayaknya gue tuh emang udah tertanamkan bahwa diri gue lebih pede pakai warna bibir yang terang. Dan standar gue tuh kayak biar gimana ya, gue tuh harus juga pakai warna bibir yang terang kayak gitu. Dan itu sih salah satunya yang gue bawa banget dari kecil, bahwa perempuan tuh lebih eye-catching kalau dia pakai warna bibir yang gak harus merah sih, tapi intinya terang merah. Bibir terang kan warnanya banyak ya, ada yang warna nude, orange, warna pink gitu, warna ini sebenarnya kemerahan di sini. Oke guys, ternyata laptop gue baterainya habis. Jadi kayak
dari warna bibirnya. Warna bibirnya tuh harus warna terang gitu. Dan gue kehilangan minat sama warna bibir yang gelap, dan kayaknya kalau di perempuan tuh kurang cocok gitu. Tapi gue tadi bilang bahwa ternyata sekarang media sosial udah bisa menjangkau daerah-daerah yang luas banget. Itu tuh udah kelihatan gitu loh, perempuan yang ternyata mereka tuh cantik dengan beragam jenis, bahkan mereka pakai warna lipstick yang gelap, mereka cantik aja banget. Contohnya kayak Ariel Tatum, dia cantik banget sih. Atau kayak siapa yang pernah gue tau, Kak Pice yang kalungnya itu, dia juga cantik pakai bibir warna gelap gitu. Dan selama ini tuh gue kayak stuck aja gitu loh, bahwa perempuan tuh harus pakai warna lipstick yang kayak harus, kayak bener-bener gue tuh punya mindset harus pakai warna bibir yang terang kayak gitu. Dan ternyata gue salah, warna bibir di dunia itu banyak banget, dan beberapa perempuan tuh bisa cocok dengan semua perempuan sih. Bahkan dengan misalnya gue ngeliat dia sebenarnya gak cocok sama warna lipstick itu, tapi dengan keconfidenceannya dia itu tuh terlihat gelap banget tuh ya, dia akan terlihat bagus-bagus aja ternyata di dia gitu. Ternyata kecantikan seorang perempuan tuh dilihat dari kepercayaan diri dia sendiri sih. Dan sebenarnya gelap banget, buset. Padahal semua perempuan tuh pasti punya titik kecantikannya masing-masing, dan gue gak boleh ukur bahwa perempuan yang cantik tuh harus pakai warna bibir yang terang, no gitu, atau harus punya rambut yang panjang, rambut yang indah gitu, enggak juga gitu. Kita menilai bahwa perempuan yang rambutnya gak lurus, perempuan yang kayak mirip ternyata mereka juga cantik juga. Pernah tahu gak sih Kak Ayosita? Dia tuh pernah punya rambut yang gak lurus, dan ternyata itu tuh cantik. Atau kan Novia Belami, sumpah karena gue tuh hampir kayak kejadian role model perempuan itu bener-bener dari Barbie, dan gue ambil beberapa looks dari Barbie, dari rambut dan warna bibir. Itu tuh kayak semua perempuan tuh harus kayak Barbie, dan padahal itu gak bagus aja. Ya kayak tadi aku bilang, bahwa perempuan tuh punya titik kecantikannya masing-masing. Yang gue kalau dari layar gitu, kayak bisa yang kayak semua perempuan harus nurutin standar kecantikan yang gue punya. Semua perempuan cantik guys. Dan intinya adalah gue based on my life experience sendiri, karena gue yang merasakan gimana negativity-nya. Dan I think ini gue tanpa menyalahkan siapapun dan apapun. Gue gak tahu duit, gue gak nyalain siapa yang nyatain Barbie, gue gak nyalain siapa yang dengerin Barbie or something else yang udah tadi gue ceritain, gue sampaikan di sini. Tapi semoga lo semua bisa nangkap bahwa ini gue adalah one of anak kecil yang point of view gue sebagai seorang yang berbicara tentang anak yang pernah sesuatu yang gue obses banget dari kecil, dan gue secara tidak sadar, secara tidak langsung mengambil benda tersebut, mainan tersebut,
di zaman yang seluas, maksudnya kita masih bisa menjangkau beberapa hal secara mudah ya, secara luas banget, secara mengglobal gitu, lebih mudah lah, apalagi di zaman yang lebih canggih media sosial tuh udah kayak seolah-olah tuh kita udah bisa mengakses apapun, akses apapun itu. Kalau sebagai orang tua yang sekarang dia bertanggungan tua yang sama calon orang tua, kalau yang sebutannya adik, lo harus lebih berhati-hati lagi si konsumsinya, karena lo bahwa apapun dan siapapun itu yang lo kasih buat ke anak lo gitu, kita gak pernah tahu anak lo tuh akan membawa itu sampai dewasa dan akan menjadikan apapun atau siapapun itu sebagai apa di hidupnya nanti gitu. Ya lagi saya tanpa menyalahkan orang tua saya, tanpa menyalahkan dan pencintanya tuh guys, terang tergelapun lebih penting hati atau logika. For my own self, lebih ke hati ya, hati. Tapi for this society or people, some people on my life, tuh kayaknya lebih ke logika aja sih. Baca post gitu di Instagram bahwa for your own self, use your minds gitu. For the society or people, use your heart gitu. Dan I disagree with that statement gitu. Karena gue udah pernah sih ngarepin quotes ini bahwa kayak for myself, use my logical minds, and for my society or people, use my heart. Dan itu berakhir kurang baik. Walaupun ada sih momen-momen yang emang harusnya mereka bisa kita pakai use my heart, use my logical mind gitu, but kayaknya untuk terus-terusan mereka dikasih heart enggak lagi.
saat juga kok gue nggak bisa giving my heart to myself, karena ada, kita kan manusia ya, pasti pernah ngerasakan bahwa ada titik yang betul aja jadi pribadi yang luas, dan disitu tuh logika lo harus benar-benar jalan, dan lo gak bisa terlalu memperhalus diri lo, dan justru lo tuh kayak harus jalanin logika lo, kayak something wrong with me, kayak gitu. Terus yang kedua, dan gue juga gak sebesar itu banget sih, buat kayak gue pernah nerapin quotes ini, kayak gue use my heart for the society or in my life, in my past life. Gak, gue gak pernah suka sama orang. Dan gue lo tau gak sih, kalau misalnya lo pernah ada di sekeliling orang-orang, dan walaupun orang itu ujungnya berakhir baik atau enggak ya sama lo, sekarang lo udah gak bisa bareng-bareng sama orang tersebut, gak peduli ujungnya baik or not, tapi kayak ada keuntungan tersendiri lagi ketika kayak gue sadar bahwa gue pernah memberikan banyak hati gue ke mereka gitu, dan ya itu bukan suatu hal yang perlu disesali gitu. Kalau diri gue yang dulu ya, bukan berarti diri gue yang sekarang kan, tapi kayak diri gue yang dulu banget tuh, kayak gue tuh akan lebih nyesal ketika gue gak bisa melakukan mereka dengan baik, dan gue gak ngasih hati ke mereka sama sekali. Makanya gue bilang gue tuh use hearts banget di zaman gue kesana orang dulu banget kayak gitu. Karena itu gue juga masih kecil, masih belajar, gue gak tau, gue gak akan namanya diri gue adalah orang yang paling benar, no, itu gue cuma masih belajar. Dan kepada bilang gue selalu open di komentar, kalau lebih mending pilih mana, better use my heart to myself, and use logic for the society or people. Tapi balik lagi, bukan berarti itu akan selalu gue terapkan, maksudnya kayak I know the better of sometimes, atau akan ada waktu dimana gue harus use the hurt or feelings for society or people gitu, tapi gak ke semua orang banget gitu. Gue juga akan lebih selektif lagi, dan apa ya, dan logical juga, bukan berarti gak gue gunain sekali, gue gunain sama sekali buat for myself kayak gitu. Akan ada waktunya kok. Gue cuma pribadi yang lebih belajar aja sih dari itu pas of my life gitu. Bukan berarti sesuatu yang buruk, yang benar-benar terburuk, yang benar-benar buruk itu terjadi di kehidupan gue, terutama orang-orang yang pernah ada di kehidupan sama gue itu buruk semua, no gitu. Karena bisa jadi gue aja mungkin yang error juga kan ke mereka gitu, sehingga kayak beberapa hal buruk ada kejadiannya gue, dan gue gitu, temen kak gitu, keluarga kak gitu. Gue juga gak nekanin siapa yang salah, siapa yang benar gitu, tapi intinya gue belajar banget sih dari my past bahwa gak semua orang pantas untuk dikasih hati, dan gak semua orang pantas untuk
dipikirin secara logika, even itu myself, even itu mereka kayak gitu. Ada juga soalnya momen dimana gue dipikir secara logika, gue kayaknya gak masuk logika nih di luar nalar gue gitu. Sumpah ini tuh lagi mendung banget anjir. Jadi dan by the way gue tuh lagi di rumah, lagi ada handphone cuma satu doang, handphone yang buat take video ini. Gue gak bisa pakai laptop siapapun anjir, padahal gue lebih suka pakai lighting. Dan gue gak tau laptop gue tadi tuh gocap baterainya, cuman tiba-tiba habis. I think for us as women ya, terutama kalau lo lagi nyari pasangan, apalagi untuk hubungan yang kadar keseriusannya tuh gak main-main ya, gak main-main tok ya. Kalau main-main mah asal cabut we, cari pasangan mah. Pokoknya if you want a partner in your life or baru mau jadi pacar aja dulu deh. Coba deh, bentar dulu. Takes time for lo ngeliat how this man ended up with gimana sih? How this man end up the relationshipnya yang terakhir banget gitu. Kayak gimana sih dia ngakhirin hubungan itu gitu, terlepas dia yang ngeputusin pasangannya duluan or not ya. Kayak lagian I think orang yang mutusin atau diputusin dalam suatu hubungan tuh punya andilnya juga kok gitu. Ya mereka punya andilnya juga sampai ke gimana ending dari hubungan itu, yang entah berhasil ends up or malah lanjut aja lagi gitu. Ini tuh juga penting deh untuk lo lihat lagi gimana kesan gitu, dan ya bagaimana sampai hubungan dia yang lalu atau bahkan yang terakhir banget itu, bagaimana sampai hubungan dia yang terakhir itu tuh berakhir gitu. Ya itu tuh bisa berakhir kayak mana nang, you must know it, you must know it. Bukan bermaksud untuk nyenggol kisah lalu yang mungkin dia tapi dia sebenarnya menyendiri banget untuk ngebahas itu hubungan yang dan ya kedua sih ya kita senang pasangan kita yang sekarang atau bahkan kita yang sendiri. Berkaca deh, lo ngasih contoh orang lain mulu tapi intinya I know bahwa the fact that orang di hubungan zaman sekarang banyak banget yang menjadi pembahasan mengenai hubungannya yang terakhir atau pengalaman hubungannya di masa yang lalu-lalu. I know pengen kayak gitu kan dan cuma menurut gue ya, if they've done it's done. Simpel banget ya, gue tuh kadang ngerasa kayak omongannya simpel banget dan mau dibahas ya, menurut gue kayak if they've done it's done, kayak mau dibahas sampai kapanpun, mau dibahas kapanpun. Rasanya tuh kayaknya ya kenapa harusnya ya gak apa-apa. Di sini juga tuh ya means ya ringan aja gitu lah untuk
dibahas, untuk disenggol bareng sebentar. Kayak gak usah yang terlalu ngehindarin dan gak mau ngebahas itu banget sih. Kayaknya ya gue juga ngerti kok untuk sebagian orang memiliki kisah love life-nya itu tadi, memiliki kisah love life-nya yang lalu-lalu atau bahkan yang terakhir itu yang mungkin ya itu tuh nyakitin banget. Itu ya, it's not easy, it's very hard to you brings that ingatan tentang hubungan tersebut kayak gitu. Tapi pasangan lo yang now nih butuh juga untuk tahu, and not every single time kok, not all the time, cuma di satu waktu yang ini aja bahkan kayak gitu. Penting lagi menurut gue kayak untuk tahu calon pasangan, sebaiknya ke calon pasangannya, bukan ketika lo udah di hubungan tapi lo kenapa baru mau ngulik kayak gitu. Menurut gue kayak ini tuh hal yang penting untuk lo tahu gimana sih cara dia mengakhiri hubungannya, di hubungan yang lalu, cara dia menutup komunikasi. Apalagi kalau gue kan cewek ya, menemukan pasangannya tentunya laki-laki, dan gimana ya, penting untuk tahu seberapa gentle dia ketika dia mengakhiri atau dia di hubungannya gitu. Gak tau ya, bukan karena gambaran pasti kurang lebih akan sama ketika nanti hubungan gue misalnya pahitnya berakhir sama dia tuh, nanti akan gak hanya ngerujuk ke situ tapi bisa ke situ. Tapi kayak lebih ke pengen lihat aja itu sisi gentle dia ini, terlepas dari diputusin atau dia yang putusin ya. Menurut gue itu nggak jadi masalah, maksudnya kayak walaupun kayak butuh alasan juga sih kenapa lo diputusin, kenapa lo putusin kayak gitu. Tapi kayak seberapa penting diputusin atau ngeputusin itu tuh sebenarnya gak penting-penting banget, tapi gue harus tahu gimana bagaimananya cara dia mengakhiri dan diakhiri hubungannya kayak gitu. Itu aja gitu, kayak udah jadi awalan gerbang pembuka untuk lo bisa menilai, menelaah bahwa ternyata itu di satu hubungan pastikan kalau seseorang udah ada di tahap mengakhiri hubungan gitu, akan kelihatan masih sedikit banyak tentang gimana cara dia menanggulangi momen-momen gak enak atau bahkan masalah sekalipun di dalam hubungan, momen-momen yang gak enak di dalam hubungan gitu. Itu tuh kayak gimana lo bisa menilai gitu, kurang lebihnya tuh akan sama dan akan works juga di hubungan lo sama dia kayak gitu sih. Bukan bermaksud nih ya buat para cowok-cowok yang mungkin risih sama cowok yang suka, mungkin ya gue gak tau juga, tapi kayaknya bukan kita pengen ngulik mantan lo gitu, bukan kita pengen ngefinding hubungan lo yang udah berlalu jalan itu ke hubungan kita yang sekarang. Kita kayak bener nyari titik-titik keribu, titik-titik hal kecil yang kita buat pengalaman hubungan sama mantan itu.
bagaimana cara lo itu tuh kayak pengen bagaimana lo di suatu hubungan, bukan kayak bagaimana mantan lo. Pokoknya kayak laki-laki tuh gue sering tau ya, kayak ngapain sih bahas mantan gitu, lo pengen tahu banget ya mantan gue. Anjir kayak gitu, tapi kayak lebih ke simple how you handle the situation relationship kayak gitu. Gue kalau seperti kan ada soalnya orang-orang yang beberapa cowok enggak sih laku banget kan, ada salah satu cowok yang menurut gue ketika gue tahu gimana momen-momen terakhir dia di hubungannya yang terakhir, momen-momen nggak putus tapi gue tau momen-momen, pokoknya dia tuh nyampeinnya momen-momen yang terakhir sebelum berpisah gitu. Dan gue bisa menyimpulkan bahwa oh dia adalah orang yang ternyata suka lari aja gitu kalau hubungannya tersebut lagi ada masalah. Dan menurut gue kayak justru itu yang berbahaya, kayak nantinya lo gak pernah benar-benar selesai sama masalah atau bahkan orang yang bersangkutan gitu. Kayak dan alhasil ketika gue udah gak sama dia, tapi itu bukan alasan terutama sih kan, gue masih bisa menerima bahwa kayaknya gue mau coba dulu dijalanin sama dia gitu, karena ada beberapa lain yang oke, gue masih bisa nerima dia gitu. Walaupun gue tahu ya hal itu sekarang, yang gue tahu kayak gue gak bisa lagi sama orang yang kalau ada sesuatu ya benar-benar lari di saat itu juga dan mengabaikan masalah tersebut, dan dia milih kabur aja dulu dan dia ketahuan. Tapi setelah itu gue udah sama dia karena beberapa hal, tapi salah satunya adalah itu, karena gue tahu bahwa mau cara dia menunggu lagi momen-momen sebelum berpisah di hubungan itu kayak gini, cara dia handle situasi yang kayak gitu ternyata. Sebenarnya gue pernah bilang bahwa gue bukan orang yang demikian, tapi gue pengen orang yang demikian. Masih belajar untuk tersebut. Kalau lo ibaratnya di bawah how can I learn, gimana caranya bisa bagi konteksnya ada hubungan kayak cuma dua orang di hubungan, dan kalau gue hanya harus lo di atas bucket, tapi sebenarnya udah seterisi sedikit bagi ya orang untuk jalan jangan keterlaluan kayak karena kan pernikahan membangun rumah tangga ada di sebuah keluarga tuh ujiannya gak main-main ya nantinya, dan akan ada banyak juga hal kalian dalam rumah tangga tersebut kayak gitu. Gila, ini lumayan banyak lagi. I think lo harus hati-hati buat ngizinin siapapun itu.
I think lo harus hati-hati buat ngizinin siapapun itu untuk masuk ke hidup lo, karena gak pernah tahu apakah dia akan berakhir menjadi apa dan siapa for us, for your life. General ya, friendship kah, relationship kah gitu. Tapi kayaknya untuk berteman, untuk ada di suatu hubungan romantis, kita tuh never know. Yes, never know what the end is. Okay. Mana pernah tahu orang A bisa menjadi orang A, ya, orang A bisa menjadi trauma terbesar kita nantinya untuk kita buka hati lagi dalam menjalin hubungan ke depan gitu. Hubungan apapun, bisa pertemanan dan ke relationship romantic gitu. Tapi ya mungkin di kehidupan sehari-hari kita lebih dekat, ya kita itu lebih dekat dengan masalah trauma karena relationship romantic. Tapi ya jangan lupakan bahwa dalam pertemanan pun atau bahkan dalam keluarga kan adalah orang yang udah menjadi bagian dari kita, tapi jangan lupakan bahwa dalam pertemanan pun atau menjalin relasi dalam waktu yang jangka panjang lama banget gitu, ya itu pun gak berarti gak akan ada gesekan dan gak bisa memicu trauma itu sendiri. Untuk kita berrelasi dalam pertemanan, dalam interaction sosial gitu, yang selanjutnya kayak temen lo si B nih bisa aja jadi pemicu lo gak bisa sepercaya itu lagi buat berteman sama siapapun itu, dan lo jadinya senarik diri, bahkan sangat isolate diri banget gitu sama semua orang kayak gitu. We never know gak sih, dengan satu orang yang kita asal-asalan masukin dia ke hidup kita aja tuh, ternyata dia bisa menjadi pemicu trauma terbesar di hidup kita terhadap ke semua orang atau ke beberapa orang tertentu kan. Gue pernah bilang lagi bahwa kayaknya sebenarnya gak apa-apa lagi untuk lo berteman sama siapapun tuh gak apa-apa, for just a friends, ya berteman terus lo kenal lama sama dia, untuk lo kenal sama siapapun itu gak apa-apa, just only that gitu. But untuk lo mengklasifikasikan lagi mereka ke dalam kotak orang-orang yang levelnya tuh lebih dekat lagi sama lo, entah pertemanan tetap atau sahabat atau your partner, your someone to be relationship romantic with. Itu menurut gue kayak lo harus lebih take care, bukan berarti lo mengajarkan lo untuk
bisa mengizinkan kau untuk dia menjadi teman tetap lo, atau lo bisa nggak bergaul sama dia dengan waktu yang panjang gitu. Dan nyangkut say, itu kan lo yang cuma bisa mengizinkan dan memberikan akses itu ke dia, dengan someone will do your relationship romantic. Orang yang akan punya hubungan yang romantis sama lo kayak gitu, walaupun zaman sekarang kan enggak sih ya gitu, orang kan PDKT dulu nih untuk kita tahu, dan entah gimana ke depan lo jadi sama dia atau enggak ya, tapi menurut gue walaupun lo niatnya belum tahu jelas nih dia bakal jadi pacar lo atau enggak, tapi kayak seenggaknya lo udah bisa apa ya, bukan pelajari dia sih, bukan pelajari dia sih, tapi kayak sejenisnya sebenarnya sebelum lo menjadikan orang itu